Shalom, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, senang kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik dalam pertemuan ibadah seperti biasa gereja normal, tapi saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap sama. Kita bisa alami, kita bisa rasakan. Ya, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat hati dan suara kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan, dan mari sama-sama bersama dengan Joycelyn, kita akan menaikkan pujian Come Holy Spirit. Kami datang memohon berkat-Mu Tuhan dicurahkan untuk ibadah live streaming di tempat ini Tuhan. Amin. Baik, mari hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan saya kasih judul sharing atau firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Pray First. Berdoalah terlebih dahulu. Mari kita lihat dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua yang hari ini mengikuti siaran live streaming ini juga boleh membuka Alkitab masing-masing.
dan kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dan ayat 6 ini sangat menarik ya. Dan mungkin banyak dari kita, termasuk saya selama ini, mengartikan ayat ini seperti ini. Oh, sekarang saya sedang khawatir. Makanya ayat firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin kita berpikir, oh saat ini saya sedang khawatir, makanya saya perlu membawa kekhawatiran saya kepada Allah, ya, nyatakan dalam segala hal. Tapi waktu saya merenungkan kembali tentang ayat ini, saya merasa dapat pengertian yang lebih lengkap. Yang tadi itu tidak salah, karena setiap kita bisa dalam keadaan khawatir. Kita harus membawa itu kepada Tuhan. Tapi waktu saya merenungkan ayat ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Jadi saya menemukan kata nyatakanlah dalam segala hal, itu nggak harus di tengah atau di belakang ketika kita sudah menghadapi kekhawatiran. Kenapa kita nggak menyampaikan atau menyatakan dalam segala hal itu di awal? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ayat ini yang saya maksudkan adalah mari kita mengerti bahwa Tuhan ingin agar kita melibatkan Dia di dalam segala hal, bahkan sebelum melakukan segala sesuatu. Doa harus menjadi garda atau barisan depan dari setiap kehidupan kita. Doa harusnya menjadi langkah pertama sebelum kita melakukan apapun juga. Itulah sebabnya kita perlu mencari Tuhan di pagi hari, sebelum kita melakukan semua hal, sebelum kita misalnya harus menghadapi keputusan atau pekerjaan. Nah, saya menemukan juga ada banyak orang yang sebelum misalnya ujian, ya, dia berdoa di awal. Itu bagus ya. Atau sebelum misalnya ada yang sakit, misalnya harus dioperasi, ya, sebelumnya di awal. Sebelum tindakan operasi dia menyatakan itu kepada Tuhan. Jadi ada banyak hal ya di awal. Jadi kita melibatkan Tuhan di awal. Jadi doa itu bukan opsi atau alternatif terakhir. Bukan pilihan terakhir. Tapi adalah opsi awal, alternatif, langkah awal, prioritas awal. Pray first. Berdoalah terlebih dahulu. Nah, minggu lalu saat saya mempersiapkan khotbah, nah saya lihat anak saya, Joycelyn, dia sedang mengeluarkan toys atau mainannya, yaitu block toys, ya. Nah, block toys itu adalah satu mainan. Saat itu saya lihat anak saya Joycelyn sedang mengeluarkan mainan ini, block toys atau kubus, ya, atau balok yang berisi huruf-huruf. Nah, waktu saya melihat anak saya, Joycelyn, sedang main mainan ini, nah saya sedang mempersiapkan khotbah dan saya berpikir apakah hal ini bisa saya jadikan sebagai bagian yang memperlengkapi khotbah saya. Dan ini gambaran kehidupan juga, ya. Ini kehidupan kita ada banyak warna-warni. Kehidupan kita ada banyak huruf. Artinya kehidupan kita kompleks sebetulnya. Ya. Dan nah saya menemukan kehidupan ini terbentuk nantinya ada banyak dari huruf-huruf ini mewakili, ya, kalimat, bisa mewakili tulisan, bisa mewakili opini, pendapat, ya. Dan blok toys ini bisa melambangkan huruf-huruf ini, nanti ada pandangan, ada pendapat, ada news, berita,
Ada banyak hal yang terjadi yang membuat kehidupan kita sebenarnya tambah kompleks. Nah, tapi saya merenungkan dari Block Toys ini, apakah dari kerumitan, kompleksiti dalam kehidupan kita yang penuh dengan warna-warni, penuh dengan kesibukan, penuh dengan kegiatan, kita bisa mengeluarkan ya hal-hal baik, kita bisa menemukan karakter, kita bisa menemukan nilai, kita menemukan pelajaran-pelajaran berharga, jadi kita bisa memunculkan dalam situasi seperti ini contohnya. Apakah kita bisa channeling, kita bisa mengarahkan pikiran, perasaan hati, iman kita, energi kita untuk sesuatu yang memunculkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Nah, dari Block Toys itu yang pertama, saya menemukan ternyata kombinasi dari 7 balok yang ada, saya bisa merangkai dan menemukan kata pray di sini, ya. Jadi kita bisa berdoa di tengah kerumitan, kompleksnya kehidupan, ya. Nah, kata pray. Jadi kiranya doa harus bisa menjadi prioritas dalam kehidupan engkau dan saya. Doa adalah nafas kehidupan kita orang percaya. Kalau kita sudah tidak bernafas, kita mati. Ketika kita sudah tidak berdoa, artinya kita tidak punya nafas rohani lagi. Dan iman kita, rohani kita akan mati. Jadi pertanyaannya hari ini, bagaimana sih cara kita pray, kita berdoa? Bagaimana kita bisa mengisi doa-doa kita? Apa sih isi doa? Jadi doa tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal ini, ya. Nah, ada beberapa tips yang saya mau sampaikan yang merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan, yang kita isi di dalam doa kita. Beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya dari doa itu sendiri. Jadi doa itu mengandung unsur-unsur apa saja. Dan yang menariknya, dari Block Toys tadi, saya menemukan yang pertama adalah dalam doa. Jadi kata pray, jadi P atau P yang pertama adalah kata praise. Ya, kita bisa memuji Tuhan. Kata P atau P itu adalah praise. Nah, ada ayat yang saya mau bagikan, yaitu Mazmur 100 ayat yang keempat dan 5. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi firman Tuhan mengatakan kita masuk hadiratnya, kita masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Tuhan mengendaki dari ayat ini kita senantiasa menyanyi, menaikkan syukur kepada Tuhan, membawa puji-pujian. Kita memuji namanya dan berkata Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Memang life is hard, but God is good forever and ever. Selama-lamanya Tuhan kita baik. Jadi ada banyak sekali berkat sebenarnya dan kuasa di dalam pujian yang kita naikkan. Ya, orang yang memuji Tuhan tentunya penuh dengan sukacita yang jelas. Ya, tapi ada banyak berkat dan kuasa. Dan Allah kita adalah Allah yang bertatah di atas pujian umatnya. Jadi kalau orang yang memuji Tuhan, dia menyediakan hatinya menjadi ruang untuk Tuhan bertahta. Tapi orang yang bersungut-sungut, orang yang komplain, dia menyediakan hatinya untuk iblis bertahta dalam dirinya karena bersungut-sungut komplain, menghakimi hati yang tidak dijaga. Tapi saya berdoa dan mengajak kita hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai umat pemuji dan penyembah Tuhan, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu baik.
Ada satu contoh lagi, sebenarnya banyak sekali contoh tentang pujian dan penyembahan, tapi hari ini saya tidak membahas itu secara khusus, tapi saya mau mengangkat satu contoh lagi, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Bagian itu menuliskan, dikatakan saat itu Paulus dengan Silas sedang memberitakan Injil di satu kota yang bernama kota Filipi. Tapi kemudian mereka ditangkap. Bahkan pakaian mereka dirobek dan mereka mengalami pukulan. Mereka dipukul dengan, saya cari tahu, dipukul dengan rod, dengan tongkat kayu. Jadi mereka pakaian mereka dirobek dan mereka dipukul. Berkali-kali mereka didera dengan tongkat kayu. Dan bukan cuma itu, mereka kemudian dimasukkan di dalam penjara. Dikatakan di penjara yang paling tengah, yang paling ketat penjagaannya. Dan mereka dibelenggu dan juga kaki mereka dipasung dengan kayu. Dan yang luar biasa, saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan 26 menuliskan sebagai berikut. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini sangat luar biasa. Saat dalam penjara, saat mereka sudah, pastinya Paulus dan Silas ini dalam kondisi yang sangat lelah, sangat capek, dan juga sangat kesakitan yang begitu hebat karena dipukul. Dan bahkan mereka dibelenggu dan dipasung. Tapi mereka dalam kondisi seperti itu bukan bersungut-sungut, mereka bukan komplain. Mereka tidak berkata, Tuhan, di mana engkau? Bukankah aku melayani engkau? Bukankah aku sungguh-sungguh memberitakan Injil? Tapi kenyataannya mengapa kejadian yang buruk ini menimpa kami? Tapi puji Tuhan, Paulus dengan Silas tidak komplain, tidak bersungut-sungut. Mereka tahu bahwa mereka menderita seperti ini merupakan bagian dari kemuliaan yang mereka akan terima. Merupakan satu paket di dalam mengikut Tuhan, dan mereka menderita karena bukan kesalahan sendiri, tapi memberitakan Injil. Mereka menderita bukan karena berbuat dosa dan salah, tapi mereka rela menderita karena mereka melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengabarkan Injil supaya banyak orang mendengar nama Yesus dan diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Ya, bukan hanya mujizat terjadi dalam hati, hidup mereka, pikiran mereka, nilai-nilai mereka untuk shifting, mereka switch dari kecenderungan orang mengeluh, bersungut-sungut, mereka malah membawa puji-pujian kepada Tuhan. Itu mujizat sebenarnya, mujizat yang pertama yang dialami untuk orang-orang yang menjadi pemuji dan penyembah. Tapi bukan itu saja, Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Dikatakan saat itu terjadi mujizat. Dikatakan semua belenggu dan bahkan pasung yang mengikat kaki mereka terlepas. Mujizat luar biasa terjadi. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bukan itu saja yang terjadi, tapi bahkan kepala penjara Filipi dan seisi keluarganya, seisi rumahnya, mereka diselamatkan dan memberi diri dibaptis hari itu. Sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya berdoa dan mengajak kita semua di situasi yang kadang-kadang rumit, banyak ketidakpastian. Unsur yang pertama tadi kita belajar, pray. Yang pertama adalah praise. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Dan yang menarik dari blog toys yang dimiliki oleh Joycelyn, anak saya, kita menemukan kata yang kedua apa? R ya, atau R. Jadi dari kata R ini, dari blogs yang ada, ini hal yang kedua. R adalah repent. Kita perlu bertobat, mengaku dosa dan kesalahan kita di hari-hari ini. Ada satu ayat yang
perlu dan sangat relevan dengan kondisi kita hari-hari ini, yaitu saya akan bacakan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Merupakan doa yang sangat relevan, sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini. Saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, apalagi kondisi sekarang betul-betul tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sombongkan. Ya, dengan virus yang begitu kecil. Nah, saya coba cari ukuran virus corona ini berapa. Ada beberapa sumber yang mengatakan ukurannya 0,125 mikron. Ya, 0,125 mikron. Ini hanya bisa dilihat dengan tentunya mikroskop tertentu ya. Dan gara-gara benda yang kecil ini seluruh dunia terkena imbasnya. Benar-benar hari-hari ini kita menyadari tidak ada yang kita bisa sombongkan. Ya, kekayaan kita, usaha kita yang begitu hebat, pelayanan kita atau apapun bentuknya. Benar-benar semuanya dengan kondisi yang sekarang ini menjadi semakin disadarkan. Dan kita belajar ternyata hari-hari ini kita jangan pernah meremehkan termasuk hal-hal yang kecil ya. Memang ada hal yang tertentu yang kita bisa ignore, kita bisa ya kesampingkan atau ya kita anggap ya itu nggak ada apa-apa hal kecil. Tapi nggak semua hal. Ada hal-hal tertentu yang kecil. Ya kita nggak boleh anggap itu begitu saja, kita ignore, kita remehkan. Ternyata ada banyak hal-hal kecil kita perlu serius juga. Pada awalnya beberapa tempat, beberapa orang menganggap coronavirus seperti jokes, seperti candaan. Ya, sehingga mereka tidak waspada, mereka kemudian menyatakan statement-statement yang candaan atau sembarangan. Tapi kita belajar hari-hari ini. Jangan pernah sombong. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan hal-hal atau perkara kecil dalam hidup kita. Mungkin ada hal yang Tuhan ajarkan hari-hari ini. Yang kita anggap itu remeh. Mungkin relationship. Mungkin apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita berkata nggak apa-apalah. Atau ada assignment yang kelihatannya ya nantilah kita nyicil atau nantilah baru buatlah, kita menunda ya, atau yang sifatnya kita pikir kecil, mengeluh bersungut itu biasa, ternyata tuh impact-nya bisa besar. Jadi saya berdoa untuk kita mulai memperhatikan hal-hal kecil yang Tuhan mau kita belajar hari-hari ini. Ya, pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, repent, berbalik arah, kita bertobat, kita rendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Dan ternyata ini janji Tuhan, Dia akan mendengar dari sorga. Dan Dia akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Amin. Nah, berikutnya yang ketiga, yang dapat kita lakukan di dalam doa kita, unsur atau isi dari doa kita. Kita sudah tadi yang pertama dari kata pray, P yang pertama praise, repent yang kedua. Yang ketiga adalah E atau A ya. Apa? Ya kita bisa ask, kita bisa minta, kita bisa mohon sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa menginginkan atau kita minta, kita berdoa untuk kebutuhan atau keinginan kita yang baik. Ya, kita bisa minta itu kepada Tuhan. Dan tentu, apalagi hari-hari ini ada banyak hal yang bisa kita doakan. Terutama yang penting menjadi doa yang perlu kita naikkan setiap hari, berdoa untuk medical team medis. Ya, mereka yang ada di garda terdepan untuk fight, untuk
berperang melawan coronavirus. Ya, berdoa untuk pemerintah, untuk para leaders, sebab statement mereka, keputusan mereka sangat impact-nya, dampaknya sangat luas yang akan mempengaruhi rakyat mereka, bahkan dunia. Berdoa untuk para aparat yang bertugas, polisi, tentara. Kita berdoa untuk pasar swalayan, supermarket yang masih buka, untuk distributor, untuk supplier yang ada, untuk juga para petani ya yang masih harus bekerja untuk menyediakan kebutuhan makanan, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan peternakan dan sebagainya. Kita berdoa supaya semuanya dikasih kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, dan terutama juga atmosfer secara keseluruhan, supaya semuanya tetap tenang, nggak usah panik. Ya, kita tentu perlu berhikmat. Mungkin kita perlu menyimpan juga bekal yang cukup untuk kebutuhan rumah kita, ya, belanja. Tapi saya mendorong jangan sampai ada kesan panik atau seperti orang yang tidak beriman, ya. Tapi perlu kita sediakan juga, itu bagian dari hikmat, bagian dari kita membekali juga untuk menyediakan kebutuhan kita sehingga di rumah, ya, untuk keluarga kita masih tersedia makanan yang kita perlukan untuk masih dalam kondisi, terutama di Malaysia kita masih mengalami lockdown, ya. Kita masih mengalami yang namanya movement control order masih berlaku ya sampai 14 April, yaitu keputusan atau pengumuman yang terakhir yang kita terima. Oke, dan kita berdoa juga untuk kehidupan kita, iman, kerohanian kita, saat-saat ini kesehatan kita, supaya kita tetap kuat dan tegar di masa yang sukar seperti ini. Dan tentu kita tahu bahwa saat kita berdoa, kita memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tapi jawaban doa dari Tuhan ada 3, kita perlu tahu ya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, dan juga bisa tunggu. Ya. Baik, berikutnya yang terakhir dari kata pray. Pertama tadi apa? Praise, repent, ask. Yang ketiga dari kata why. Saya menemukan dari kata why adalah kita perlu yang namanya ini, ya, yield atau yielding, ya. Kata yield ini adalah kata surrender, kata berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Dan sangat sesuai juga karena 2 minggu ke depan ini, 2 minggu lagi, kita akan merayakan yang namanya Good Friday, Jumat Agung, dan juga Resurrection Sunday atau Paskah, ya, Passover celebration. Dan kalau kita merenungkan tentang Jumat Agung dan Paskah, pasti tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Jumat Agung itu sendiri. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dikatakan keringatnya itu mengalir seperti tetesan darah. Tapi saya akan kutip dari Matius 26 ayat 42. Matius pasal 26 ayat 42. Dikatakan demikian, lalu ia pergi. Ya, saat itu Yesus berdoa, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus menyerahkan dirinya, yielding, surrender, dan taat untuk melakukan dan mengikuti kehendak Bapa. Yaitu untuk Yesus menyerahkan diri, ditangkap, diadili, disiksa, bahkan disalibkan dengan tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Dan Yesus taat untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi unsur doa adalah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya yield, surrender, penyerahan diri kepada Tuhan. Saya katakan seperti ini, the level of surrender will determine the level
of obedience to God. Ya, dengan kata lain, your level of surrender will determine your level of obedience to our Lord, our God. Jadi sebesar apa penyerahan diri kita kepada Tuhan, sebesar itulah ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa taat itu berkenan kepada Tuhan. Apakah engkau dan saya hari ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berkenan kepada Engkau. Dengan cara aku mau hidup taat kepada kehendak-Mu. Aku mau menyenangkan Engkau. Dan melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, menjadi kehendak-Mu. Untuk hidup saya dan melalui saya. Dipakai untuk jadi berkat, membangun kehidupan banyak orang. Dan saat kita pray, berdoa, itu bisa sendiri, secara individu, maupun kita bisa berdoa bersama dengan keluarga, bersama dengan Freshcom atau komunitas Komsel kita bersama-sama, dengan media online yang tersedia. Karena ada doa yang sangat besar kuasanya, itu doa yang namanya doa sepakat, doa dalam kesepakatan, agreement, dan berdoa dalam kesehatian atau kesatuan atau unity. Saya akan kutip dari Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat 20. Saya ulangi dari Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, seberapa besar kita rindu doa kita didengar Tuhan. Yaitu ditentukan oleh seberapa besar kesepakatan kita. Kalau dalam konteks doa corporate, doa kelompok, doa keluarga, suami istri, doa komsel, itu besar kuasanya. Ini Tuhan sangat menghargai yang namanya kesepakatan, agreement. Tuhan sangat menghargai yang namanya kesatuan dan kerukunan kalau kita kompak. Maka doa itu sangat berkuasa, dan saya percaya Tuhan mendengar, dan Dia akan menggenapi janji-janjinya, dan memulihkan kehidupan kita, bahkan negeri kita. Saya senang karena mendengar ya, ada beberapa keluarga selama kondisi di rumah saja atau stay at home, membuat mereka lebih akrab, dan bahkan saya dengar ada keluarga-keluarga yang jadi rajin menjalankan mesbah keluarga, family devotion, family gathering bersama-sama. Ya, saya juga senang masa-masa stay at home ini ada banyak komsel, Freshcom kita yang bisa tetap jalan walaupun secara online. Mereka menggunakan fasilitas Zoom, ya, dan sebagainya. Puji Tuhan, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita membangun hidup kita di atas dasar doa, dan kita semakin terbiasa untuk berseru kepada Tuhan. Kondisi apapun dimanapun kita berada, dan menjadikan doa sebagai langkah pertama, sebagai barisan depan dari kehidupan kita. Bahkan sebelum kita melakukan segala sesuatu, pray first, berdoalah terlebih dahulu, dan berdoalah setiap saat. Dan unsur-unsur doa yang tidak bisa terpisahkan, yang kita bisa terus bangun dan terapkan, ya. Ini bukan hafalan ya kata pray ini ya, tapi ini unsur-unsur yang terkandung di dalam doa. Yaitu yang pertama praise, memuji Tuhan. Yang kedua repent, mari kita bertobat dari setiap jalan yang jahat dan berbalik dan mengakui setiap dosa kesalahan kita. Ask, kita meminta, memohon atas setiap kebutuhan dan keinginan kita yang baik kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yield. Kita menyerahkan diri, surrender,
taat kepada kehendak Tuhan. Ya, saya berdoa dan mendorong kita hari-hari ini lebih banyak berdoa secara pribadi maupun dalam kelompok, bersama dengan keluarga, dan juga terutama kita sedang menjalankan doa puasa Daniel yang sudah masuk di hari yang ke-7. Saya berdoa bagi yang memungkinkan, yang merasa sanggup, yang tergerak, boleh melanjutkan ya mengikuti doa puasa Daniel yang sudah memasuki hari ke-7. Ya, kita bisa dapatkan renungan hariannya setiap hari yang akan di-post di dalam platform grup-grup yang ada di WhatsApp group ataupun yang ada di Line group ya. Mari kita tetap saling menguatkan dan membangun satu dengan yang lain secara online ya, baik menguatkan pribadi, one on one atau dalam grupnya, dalam kelompok, dalam komselnya. Mari terus saling membangun dan gunakan waktu ini bersama-sama ya. Kalau kita stay at home, yang keluarga bisa main bareng, bisa nonton bareng, dan mungkin ada movie atau film yang cocok, yang bisa memberikan nilai-nilai buat keluarga. Ya, bisa devotion bareng ya, bisa karaoke bareng barangkali, dan apapun yang sifatnya bisa mengakrabkan kita semua ya, dalam keluarga maupun dalam komunitas-komunitas yang ada. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Kiranya setiap kita boleh dikuatkan dan boleh belajar sesuatu, dan kita bisa melakukan apa yang kita dengar hari ini bersama-sama tentang pray first, berdoalah terlebih dahulu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat hati dan suara kita.